Ini udah langsung dimulai aja. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini jam 11 lewat 5. Ini selamat pagi dan selamat siang. Selamat pagi Mas Akbar, selamat pagi semuanya KC-MAC guru hebat yang ada di Provinsi Papua Barat dan juga seluruh Indonesia barangkali menyaksikan. Baik, ini saya tiba-tiba pagi-pagi ditodong untuk misi konten katanya. Ini kemarin untuk konten pertama sudah diisi oleh Mas Romli tentang bagaimana mengunduh platform Merdeka Mengajar. Ini masih tentang IKM ya, masih tentang implementasi kurikulum Merdeka dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai salah satu dari strategi pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di Indonesia. Baik Bapak Ibu guru mace guru hebat di Indonesia, di episode kedua kali ini kita akan membahas tentang menu dalam platform Merdeka Mengajar, yaitu tentang pelatihan mandirinya. Kenapa sih kok harus pelatihan mandiri? Nah, biasanya juga kalau di sosialisasi loh. Di sosialisasi itu kebanyakan juga kita akan diarahkan ke bagaimana mengikuti pelatihan mandiri, pelatihan secara mandiri untuk pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka nantinya, terutama bagi sekolah-sekolah pelaksana IKM secara mandiri, baik itu mandiri belajar, berubah ataupun berbagi. Kita harus langsung masuk aja ya ke platformnya. Bapak Ibu sudah mengunduh ya semuanya. Kita masuk aja ke platform Merdeka Mengajarnya. Ini punya saya ya Bapak Ibu. Saya bukan guru, tapi karena saya memang juga bagian dari staf, bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami memiliki akun belajar juga, sehingga kita juga bisa mengakses platform Merdeka Mengajar dan juga bisa mengikuti semua informasi terkininya ya. Nah, kita masuk aja langsung ke pelatihan mandiri Bapak Ibu. Di situ kemarin kalau dari Mas Romli mungkin sudah dijelaskan ya satu persatu menu-menunya apa saja dan sekilas juga tentang isinya. Nah, itu sudah dijelaskan mungkin sama Mas Romli. Bapak Ibu kalau masih belum bisa, kalau misalnya penasaran dengan isi menunya per menu secara singkat, bisa mungkin melihat di episode pertama ya. Oke, kita lanjut ke pelatihan mandiri Bapak Ibu. Kenapa sih kita menggunakan pelatihan mandiri ini? Nah, begini Bapak Ibu, di pelaksanaan kurikulum Merdeka ini pemerintah tidak lagi memfasilitasi bentuk pelatihan yang secara langsung menyentuh ke pendidik ya, seperti misalnya melakukan BIMTEK gitu ya, seperti di tahun 2013 yang guru-guru diundang ke suatu tempat itu lalu diadakan BIMTEK baik oleh instruktur. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini pemerintah sudah menyediakan platform Merdeka Mengajar yang berfungsi juga untuk guru bisa melakukan pelatihan mandiri. Jadi pelatihan mandirinya itu boleh dilakukan oleh guru masing-masing individu ataupun misalnya secara berkelompok dalam komunitas belajar ya Ibu ya, di sekolah, baik itu mau di sekolah boleh ataupun di lintas sekolah atau mau ikut ke komunitas belajar, di situ mungkin bisa saling berbagi. Baik, kita coba masuk ya Bapak Ibu. Di sini ada pelatihan mandiri. Nah,
karena saya sudah menyelesaikan beberapa topik, jadi dalam pelatihan mandiri ini saya diberi privilege ya, ada seri pelatihan yang bisa saya ikuti di situ. Nah, ada seri pelatihan yang misalnya menciptakan kelas Merdeka Belajar, merencanakan pembelajaran yang bermakna, lalu meningkatkan praktik mengajar yang berpusat pada peserta. Namun di sini saya belum melakukan semuanya karena saya ingin tahu dulu apa topiknya, saya selesaikan terlebih dahulu, gitu ya. Kita coba ke topik. Nah, di dalam topik pelatihan mandiri itu memang kita bisa saja membuka topik-topik apa saja tanpa harus berurutan. Tetapi kalau saya Bapak Ibu ya, saya lebih suka kalau berurutan karena itu seperti misalnya di Merdeka Belajar ini akan membangun konsep sebenarnya. Jadi kenapa kita harus tahu dulu tentang Merdeka Belajar itu konsep seperti apa sih yang mau kita laksanakan nantinya di kurikulum Merdeka. Jadi saya harus tahu dulu Merdeka Belajar itu seperti apa. Baru nanti saya melangkah ke kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka itu seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, itu nanti bisa saya dapatkan di kurikulum Merdeka. Kemudian di profil pelajar Pancasila, itu ada topik juga profil pelajar Pancasila, ada perencanaan pembelajaran SMA, SMK, paket C, baik itu nanti di topik perencanaan pembelajaran SMP ada, lalu SD, PAUD, nanti ada juga assessment. Nah, ini masih belum saya ikuti pelatihannya secara mandiri. Saya baru selesai di topik Merdeka Belajar. Nah, ini ada Bapak Ibu lah, di situ ada praktikan aksi nyata. Kalau masih biru begitu berarti saya belum melakukan praktik, belum mengunggah aksi nyata. Nah, di kurikulum Merdeka ada sudah putih ya, sudah nggak biru lagi, di situ ada menunggu validasi. Ini saya sudah mengunggah aksi nyata dan menunggu validasi. Nah, pokoknya yang udah berwarna biru, di kolom-kolom yang berwarna biru itu berarti saya sudah menyelesaikan setiap topiknya yang ada dalam kurikulum Merdeka. Kita coba lihat ya Bapak Ibu ya, ini topik dalam Merdeka Belajar. Nah, apabila Bapak Ibu baru masuk ke topik ini, nah itu kalau punya saya sudah ada centang hijau, itu berarti saya sudah lulus Bapak Ibu. Kalau misalnya saya tidak lulus atau dalam pos tesnya saya gagal, itu yang keluar adalah berwarna orange atau kuning ya, nanti Bapak Ibu lihat deh, kuning. Kuning. Nah, kalau udah hijau ini berarti saya sudah lulus pos tes. Kita coba ya Bapak Ibu, kita lihat seperti apa sih modulnya. Kita lihat. Nah, di modul ini itu akan ada yang berbentuk video dan ada yang berbentuk dokumen ya, kadang-kadang seperti itu. Kalau di sini kebetulan hanya yang berbentuk video saja dalam topik pertama ini. Kita coba ya, kita coba seperti apa sih modul video yang disajikan dalam platform Merdeka Mengajar. Ini bisa langsung keluar juga caranya gitu ya, Mas Akbar ya? Oh, nggak bisa katanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti langsung praktek aja ya di rumah ya. Tapi kalau saya sarankan sih Bapak Ibu perlu kita menyelesaikan satu persatu gitu ya, karena dalam sangat menarik bagi saya untuk mengetahui. Terdengar ya Bapak Ibu ya? Mari kembali ke awal perjalanan kita sebagai pendidik. Dahulu
pikiran ibu dan bapak guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Kenapa jadi? Nah, Bapak Ibu itu sebagai contoh dari cuplikan ya, cuplikan dari video dalam Merdeka Belajar. Ini saya terus terang itu sangat menyentuh hati dan ya, karena merupakan refleksi bagi diri kita sendiri gitu. Tentang apa yang sudah kita lakukan sebenarnya selama menjadi pendidik, apakah sudah berpusat pada siswakah atau hanya ya Bapak Ibu kan tahu juga ya, saya juga pun pernah mengalaminya, misalnya marah-marah di kelas gitu ya, atau tidak memperhatikan murid, menyusun rencana pembelajaran yang tidak berpusat pada murid, justru lebih ke berpusat pada guru supaya kita enak dalam mengajar gitu ya, tidak bagaimana siswa nyaman dalam belajar. Nah, setelah Bapak Ibu menyaksikan videonya, nanti akan muncul centang hijau gitu ya, di checklist warna hijau. Bapak Ibu bisa melakukan latihan pemahaman. Nah, sebagai contoh seperti ini, kita coba ya Bapak Ibu. Sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, berikut yang dapat dilakukan guru. Ya, nggak ada hanya meminta murid belajar sendiri sesuai keinginannya, tidak merasa perlu meningkatkan kompetensinya, memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, atau D, mempercayakan kepada murid proses belajar tanpa bimbingan. Nah, kita coba kalau misalnya jawabannya salah, itu kan bentuknya seperti apa ya Bapak Ibu ya, kita lihat. Misalnya saya menjawab D, kita cek jawab. Nah, itu hasilnya Bapak Ibu. Jadi kalau jawaban kita salah, nanti akan muncul warna pink. Warna pink ya. Ini agak lebih soft daripada kita menyebut merah. Lalu yang benar ternyata adalah yang C. Itu ada warna hijau, ada di checklist. Nah, itu berarti ada jawaban yang benar. Itu Bapak Ibu ya. Itu. Kalau kita lanjut boleh kembali ke salah satu contohnya. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa melakukan cerita reflektif dulu. Ada cerita reflektifnya. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan refleksi sesuai dengan pertanyaan yang ditulis dalam TMM itu. Peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Nah, Bapak Ibu bisa menceritakan di situ tentang peran yang Bapak Ibu pernah lakukan kepada murid-murid, lalu disimpan. Nah, lalu nanti kita akan kembali lagi. Nah, setelah semuanya Bapak Ibu selesai dari masing-masing subtopik itu, ya, dari mengenali diri, apa peran saya sebagai guru, ingin menjadi guru seperti apa, lalu terakhir yaitu mengerjakan post test. Ya, kita cek ya untuk kerjakan post testnya. Wah, ternyata saya sudah luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Tadi tidak bisa mencontohkan untuk bagaimana kalau yang post test itu. Kayaknya kita harus, kalau mau ke post test, kita harus menyelesaikan topik yang belum diselesaikan. Kita cek kembali. Kita coba saya yang belum ya. Kalau di sini perencanaan pembelajaran itu sudah selesai. Ini saya kasih contohnya seperti ini. Tapi belum melaksanakan aksi nyata. Nah, kalau di topik yang saya sudah melakukan aksi nyata, saya kasih contoh untuk yang kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini ternyata juga kayaknya nggak bisa dilihat ya. Oke, kalau tidak saya contohkan untuk yang belum saya praktikkan aksi nyatanya. Kita lihat ya Bapak Ibu ya.
Ini sebagai contoh yang profil pelajar Pancasila, saya belum melakukan aksi nyata, tapi saya sudah menyelesaikan sub-sub modulnya, modul-modulnya dan sub-sub modulnya. Nah, jadi bentuknya nanti seperti ini Bapak Ibu untuk aksi nyatanya. Nah, nanti bisa dilihat di situ profil pelajar Pancasila pilih aksi nyata. Jadi kita diberi ke opsi ya, opsi untuk melakukan aksi nyata. Jadi tidak semuanya kita lakukan, boleh kita pilih salah satu saja. Tuh. Nah, sebagai contoh misalnya integrasi P3 dalam pembelajaran ini untuk guru dan kepala sekolah. Nah, ada yang untuk kepala sekolah saja. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat apa sih yang harus diunggah itu dengan melihat misalnya guru ya, kita contoh Bapak Ibu sebagai guru di situ kita pilih. Kita lihat rinciannya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Apa saja sih yang harus kita lakukan gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di situ apa saja yang perlu diunggah ya. Jadi kita bisa melihat prosedur-prosedurnya dari 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang dari 5 itu adalah bukti dalam dokumennya yang harus diunggah. Nah, ini unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi satu dokumen kegiatan. Ada dokumen kegiatan, lalu ada hasil urun rembuk jika ada, dan keempat dokumentasi umpan balik dari murid. Itu bisa melihat di situ. Setelah itu nanti pilih aksi nyatanya. Atau kalau misalnya masih ragu dengan ini, boleh melihat pilihan yang lainnya. Tuh, Bapak Ibu. Oke, kita coba ke topik yang belum saya lakukan, Bapak Ibu, kita coba kerjakan bersama-sama. Kita coba di assessment, saya tertarik dengan yang assessment with assessment karena kemarin saya sudah pembelajaran di SMA, saya coba juga assessmentnya yang SMA. Jadi ini assessment SMP sampai SMA. Kita coba modul 1. Ini ada butuh waktu 1,5 jam untuk mempelajari materi. Dan ada 3 materi. Nah, 3 materi yaitu prinsip dan fungsi assessment, lalu metode dan format assessment, serta kurikulum dan assessment. Nah, jadi kalau masih belum dikerjakan, semuanya itu berwarna grey semua ya Bapak Ibu, atau semua. Kita coba ya. Nah, mau mengerjakannya pun boleh, sebenarnya boleh mau mengerjakan prinsip dan fungsi assessment-nya dulu, atau mau mengerjakan metode assessment-nya dulu, atau di kurikulum dan assessment. Nah, tapi kalau menurut saya sih lebih baik berurutan supaya karena ada kesangkut pautnya gitu ya antara submodul 1 dengan submodul berikutnya. Kita ambil contoh yang ini ya, assessment sebagai bukti pembelajaran. Nah, dalam assessment dalam video ini durasinya itu 9 menit 45 detik Bapak Ibu. Cukup panjang ya. Kita nanti skip aja. Kita coba dulu. Salam dan bahagia Ibu Bapak. Selamat datang di modul memahami assessment. Pada materi pertama ini, kita akan memahami assessment sebagai understanding evidence, yaitu menempatkan assessment sebagai salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pelajaran yang akan sedang dan telah dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita skip ya, terus buru-buru mau mengerjakan latihan pemahamannya dan buru-buru mau mengerjakan. Kita lihat hasilnya kalau misalnya
kita skip. Pengalaman saya kalau kita skip itu pas latihan pemahaman atau konteksnya kadang-kadang langsung kuning ya, nggak hijau. Ini kalau pengen cepat biasanya langsung seperti itu kan bisa hijau gitu. Tidak usah mendengarkan tidak usah mendengarkan videonya, tidak usah menyamak videonya. Kalau pengen cepat gitu kan. Ini kalau kita baru satu seperti itu, kita tidak bisa, kita ternyata bisa langsungkan latihan pemahaman ya ternyata ya. Kalau meskipun baru satu submodul yang kita pelajari. Kita cek ya, asesmen yang lebih melibatkan murid untuk menilai diri dan temannya adalah salah satu karakteristik dari asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, atau pada akhir proses pembelajaran of learning. Sebentar, saya cek asesmen yang lebih melibatkan murid untuk menilai diri dan temannya adalah salah satu karakteristik dari asesmen. Kan nggak tahu kan Bapak Ibu kalau kita nggak ngikutin kan, kita coba aja. Nah, itu kebetulan Bapak Ibu ya, ini kebetulan. Ini kebetulan. Nah, kita lanjut coba. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, asesmen ditempatkan sebagai berikut, kecuali proses pengumpulan informasi kebutuhan belajar, proses pengolahan informasi pencapaian hasil belajar, alat untuk menghasilkan nilai, alat untuk memantau perkembangan belajar murid. Nah, ini kalau jawaban saya itu alat untuk menghasilkan nilai. Betul, saya jawabannya betul, karena saya belajar sebelumnya. Ya. Yang keluar. Nah, tapi ternyata nggak bisa centang hijau. Ya, meskipun kita selesai tadi melakukan latihan pemahaman, tapi kalau tidak diselesaikan di sub modul sebelumnya, ternyata nggak bisa hijau. Ya. Jadi ini harus selesai dulu juga. Nah, ya, Bapak Ibu lihat di situ, ini juga assessment aids for and learning. Kalau mau di skip, ini tadi ya berkaitan dengan jawabannya pertanyaan di latihan pemahaman tadi. Nah, mungkin strateginya seperti itu aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen lebih fokus misalnya ya strateginya supaya tahu misalnya nanti di latihan pemahamannya seperti apa. Jadi kita lihat, buka dulu latihan pemahamannya, terus kita lihat kira-kira soalnya seperti apa gitu. Nanti kalau sudah tahu soalnya berarti kan kita sudah bisa paham. Yang berarti yang harus betul-betul kita perhatikan itu adalah pertanyaan tersebut di setiap video. Belum muncul. Nah, udah hijau Bapak Ibu ya. Baru kita lihat latihan pemahamannya. Ini tadi yang ini jawabannya, oke? Lalu alat untuk menghasilkan nilai, oke? Kembali ke materi. Nah, baru bisa hijau Bapak Ibu ya. Ini cerita reflektifnya. Kita harus menuliskan juga cerita reflektifnya, karena kalau nggak diisi, nanti ketika kita melakukan post test itu tetap harus diisi terlebih dahulu. Apa yang terlintas di pikiran Ibu dan Bapak saat mendengar kata assessment? Saya jawaban singkat aja ya Bapak Ibu. Penilaian. Oke. Demikian Bapak Ibu, kira-kira contoh dari bagaimana kita memanfaatkan menu pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, saran saya Bapak Ibu, untuk menyelesaikan topik ini memang banyak tantangannya ya. Kalau pelatihan mandiri itu memang banyak tantangannya, karena tantangan utamanya itu adalah diri kita sendiri sebenarnya, yaitu yang pertama tentu adalah kemalasan ya Bapak Ibu ya.
Kadang-kadang kita malas dengan mencari-cari alasan, misalnya tidak ada waktu, terlalu sibuk dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tapi memang untuk kita harus bisa mengatur diri kita sendiri untuk mengatur bagaimana waktu kita untuk belajar, bagaimana waktu untuk keluarga, bagaimana untuk kerja gitu, bagaimana waktu untuk orang lain, bagaimana waktu untuk bersenang-senang. Jadi kita atur aja. Nah, kalau saya untuk strategi pelatihan mandiri ini, saya biasanya nggak biasa juga sih, kadang-kadang lupa gitu juga. Kalau misalnya sebelum kerja saya sisihkan waktu misalnya 30 menit untuk menyelesaikan beberapa situ. Jika mendung, saya jadi takut. Baiklah Bapak Ibu, ini waktunya sudah selesai. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah bersama kami, Pak C Guru Hebat di seluruh Indonesia dan di Papua Barat khususnya. Semoga apa yang kami sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu Bapak Ibu untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.